Mazmur 147 ini merupakan suatu pengakuan iman bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Karena itu bagi pemazmur hanya Allah satu-satunya yang patut untuk menerima pujian. Satu orang boleh buka dalam Mazmur 115 dan baca ayat yang pertama saja. Dalam bahasa Latin dia berkata, non nobis et tuo da gloriam. Mazmur 115 ayat yang pertama. Yang sudah dapat boleh baca dengan suara yang besar sehingga yang lain boleh mendengar. Sudah? Silakan. Hanya bagi Allah, bukan kepada kami, ya Tuhan, bukan kepada kami, tapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan. Ya. Karena kasih-Mu oleh kami. Ya. Bukan kepada kami, tapi oleh nama-Mu berikan kemuliaan. Set tuo da gloriam, non nobis. Set tuo da gloriam. Allah adalah penguasa dan penyelamat. Allah tidak sama dengan pembuat arloji. Pembuat arloji biasanya hanya karena berperan ketika ia membuat arloji. Dan setelah itu arloji dibiarkan berjalan sendiri tanpa kontrol pembuatnya. Allah sebagai pencipta tidaklah demikian. Setelah langit dan bumi serta segala isinya dijadikan, Allah terus mengontrol, memelihara dan merawat segala ciptaannya. Misalnya Allah menyembuhkan orang yang patah hati, menegakkan kembali orang yang tertindas, ayat 3 ayat 6. Ia juga memberikan makanan kepada hewan, ayat yang ke-9. Ia memelihara Tuhan umatnya serta memberkati orang-orang yang takut akan Dia dan mengharapkan kasih setianya. Allah juga tetap mengontrol peredaran alam yang kelihatannya berjalan secara otomatis. Bapak Ibu dan anak-anak perhatikan pagi hari ini, jika bumi masih terus berputar mengelilingi matahari, dan kalau kita bisa menikmati malam, siang, pagi hari ini lagi, bukan karena memang harus demikian bumi berputar, tapi kita harus menyadari karena ada Allah yang mengontrol dan memeliharanya. Kontrol Allah terhadap alam ini juga tampak pada hal-hal yang menyimpang dari kebiasaannya. Allah mengkhususkan suatu umat. Allah secara khusus memilih satu bangsa sebagai umat perjanjiannya. Untuk tugas itu umat diberi perlengkapan berupa firman Allah. Dan hari ini saudara dan saya adalah umat perjanjian baru. Apa? Ilu? Bingung. Baca pertama Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Jadi Allah memilih satu bangsa dalam perjanjian lama. Dia punya kedaulatan, dia punya hak prerogatif untuk memilih. Tidak ada seorang pun yang dapat membantah dia. Bangsa Israel sebagai umat perjanjian untuk memperlengkapi mereka dengan firman. Dan lewat itulah Mesias lahir. Pertama Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Dan ini adalah ayat kita sebagai suatu panggilan, sebagai suatu bangsa, sebagai suatu imamat, sebagai suatu rajani dalam perjanjian baru. Silakan dibaca. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Haleluya, puji Tuhan. Itu panggilan kita, umat perjanjian baru. Allah mengkhususkan suatu umat dalam perjanjian lama. Allah secara khusus memilih satu bangsa, yaitu bangsa Israel sebagai umat perjanjiannya. Untuk tugas itu umat diberi perlengkapan berupa firman, ketetapan dan hukum-hukumnya. Jadi semua kita hari ini terpilih untuk menjadi bangsa yang kudus, imamat yang rajani. Jadi hukum kita adalah hukum Kristus. Tidak ada hukum yang lain. There's no other law. Hukum kita hukum Kristus, taat kepada hukum Kristus, hukum perjanjian, hukum rohani. Apa yang Yesus sampaikan, apa yang Yesus ajarkan. Teristimewa dari kitab Matius pasal 5 sampai pasal 7. Itu the teaching of Christ yang harus kita ikuti. Karena itu Allah memberikan hukum dan berbagai ketetapan agar umat tetap terpelihara dalam hubungan yang harmonis dengan Allah. Begitupun juga dengan umat perjanjian baru hari ini dan juga dengan sesama. Karena itu umat Allah selalu berada dalam dua hubungan tadi, Tuhan dan sesama. Sikap yang sangat menekankan keselamatan pribadi tanpa memperhatikan hubungan dengan sesama dan lingkungannya adalah sikap iman yang pincang.
Sikap imani yang benar ialah menempatkan semua hubungan ini di dalam pengampunan dan karya penyelamatan Allah di dalam Kristus Yesus. Karena itu biarlah menjadi kerinduan kita umat Allah untuk memiliki iman yang benar kepada Tuhan Allah. Mari kita tunduk kepala dan kita bersyukur. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang memberikan pengertian kepada kami. Firman-Mu melebihi apapun Tuhan. Bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, membawa orang kepada kebenaran. Terima kasih Tuhan. Dengan firman kami tahu siapa kami, posisi kami, dan siapa Allah yang hebat, yang luar biasa itu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur anugerah-Mu menempatkan kami menjadi putra, menjadi putri dalam kerajaan-Mu. Karena itu pagi hari ini kami meminta Roh Kudus untuk menuntun, membimbing kami supaya dalam kami berelasi dengan Allah, kami dapat mengerti maksud dan tujuan dan kehendak Allah dalam hidup kami. Dan ketika kami berelasi dengan sesama, kami dapat mencerminkan kehidupan Kristus, kasih Kristus kepada sesama di dalam nama Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini, bila kebenaran firman-Mu memerdekakan kami, dan biarlah iman kami timbul dari pembacaan dan perenungan firman ini yang berpusat kepada Kristus Yesus sebagai satu-satunya juru selamat kami. Sepanjang hari ini pengakuan kami bahwa ketika kami melayangkan mata kami ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolongan kami, bahwa pertolongan kami datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kami percaya kepada Engkau. Kami bersyukur. Haleluya. Amin.